Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar pada obrolan Sandah, santai dan berfaedah. Kali ini kita mengundang saudara Faiz. Beliau merupakan fresh graduate, ya, baru saja lulus dari Lund University. Pada kesempatan ini Faiz akan bercerita tentang pengalamannya selama berkuliah di Swedia dan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ya, langsung saja kita minta Saudara Faiz untuk memperkenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di channelnya abang saya nih, abang senior saya nih di ini, Abang Syahril di Sandah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan teman-teman, nama saya Faiz. Saya kuliah S2 di di Lund University di jurusan Logistics and Supply Chain Management seperti itu. Dan alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu berarti. Oh bukan, seminggu yang lalu, sekitar tanggal 3 Juni saya sudah sidang, dan kemudian kemarin juga udah selesai ujian, baru Jumat kemarin nilai ujian saya keluar. Jadi alhamdulillah udah lulus insya Allah kayak gitu. Dan kesibukan sekarang sih ya di rumah, kerja part time, ngajar-ngajar bahasa Inggris. Kebetulan saya jadi tutor IELTS nih, jadi ya sambil ngisi waktu aja di rumah kayak gitu kan ya. Itu sih, posisi sedang di Indonesia kebetulan, jadi niatnya balik ke Indonesia untuk tesis, ngambil data, tapi ternyata mau balik ke Swedia, pesawatnya udah di-ban. Dan Masya Allah. virusnya udah nyebar, virusnya udah nyebar kemana-mana, jadi ya sudah. Alhamdulillah sidangnya semua bisa online, ujiannya semua online, jadi ya sudah, ini di rumah aja posisinya, seperti itu. Mungkin itu Mas Syahril. Baik, luar biasa. Terus kalau dari Mas Faiz sendiri nih kan punya pengalaman berangkat haji ya. Ya, selain itu kan motivasi kita membuat YouTube ini adalah karena virus corona, jadi beberapa negara itu membatalkan ya dalam tanda kutip haji untuk tahun 2020. Cuma sebagai menghibur hati kita sebagai muslim aja, jadi saya ingin mendengar cerita nih dari Saudara Faiz tentang pengalamannya selama berhaji dari Swedia, karena luar biasa loh, mahasiswa terus berangkat haji gitu kan. Belum lagi kalau dari Indonesia itu waiting list-nya sudah sekian puluh tahun gitu baru bisa berangkat. Gimana Saudara Faiz? Ya, jadi ini boleh saya ini ada tayangan slide sedikit ya, boleh Baik, saya terima kasih. share ya. Ya. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman ya, memang eh, jadi tepatnya tahun lalu sudah keluar ya layarnya nih. Sudah. Oke ya, jadi alhamdulillah tepatnya tahun 2019 kemarin, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Jadi Masya Allah. dapat kesempatan berhaji dari Swedia seperti itu. Dan memang ini apa ya, ini sebelum saya masuk ke slide ya, memang gado-gado teman-teman ya. Jadi tantangannya memang berat. Jadi memang saya sudah memang berikhtiar sejak di Indonesia, bahkan dulu ya sejak masa muda gitu ya, maksudnya tahun 2007 nih. Kalau flashback itu ceritanya tahun 2007 atau 13 tahun yang lalu, pasca papa dan mama saya itu pulang haji, itu waktu itu ya papa sama mama itu bilang gitu kan, ya nanti kalau bisa, kalau kamu ada rezeki, ada kesempatan, coba berhaji di usia muda gitu. Karena apa ya, karena haji itu ibadah fisik gitu kan, itu capek gitu kan, kasihan kalau nanti sudah tua mungkin staminanya tidak terlalu kuat lagi seperti itu ya. Udah dari situ ya saya udah doa, banyak-banyak doa aja lah, semoga diberikan kesempatan. Walaupun ya waktu itu jujur aja nggak tahu gimana caranya, itu gimana, ya udahlah doa aja lah. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur kan solawatin aja lah, ya udah dulu aku solawatin aja gitu kan ya. Alhamdulillah sih ya singkat cerita mungkin dengan lika-liku perjuangan beasiswa dan segala macam saya keterima di Swedia. Dan waktu itulah akhirnya ketika dulu saya keterima ya udah bismillah nanti saya rekatkan, karena kebetulan kan musim haji juga pas liburan summer kan di Swedia kan. Jadi waktu itu kan sekitar Agustus ya. Jadi saya berangkat tanggal 3 Agustus itu berangkat, dan itu kebetulan pas libur gitu kan kuliahnya. Jadi tidak mengganggu akademik, tidak perlu cuti atau apapun, dan ya sudah waktu itu bismillah saya berangkat kayak gitu dari Swedia.
karena apa ya, dan memang untuk di luar negeri itu bisa langsung gitu, kita tidak ada waktu tunggu, tidak ada waktu tunggu apapun karena di sana di manage oleh agensi ya. Jadi kalau di Swedia itu yang manage tuh travel agent ya. Kalau di Indonesia kan pemerintah kan, tapi kalau di sini tuh agensi. Dan saya waktu itu daftar waktu itu berangkatnya Agustus ya. Daftar tuh saya bulan April apa Mei gitu kalau nggak salah, itu daftar gitu kan ya. Ya bayar DP dulu gitu kan ya. Bisa langsung dilunasi, bisa langsung bayar apa namanya dicicil gitu ya. Waktu itu saya cicil ya karena memang mahasiswa gitu ya. Jadi memang perjuangannya berat teman-teman ya. Jadi saya tuh spend sebulan itu 50-60% beasiswa saya itu saya tabung ya. Jadi untuk yang teman-teman mungkin ingin jalan-jalan, apalagi kalau di Eropa itu wah godaannya jalan-jalan tuh gede banget ya. Apalagi tiket pesawat tuh sering murah gitu ya. Tapi tahu tabungan habis gitu aja. Jadi itu bisa ditahan dulu ya teman-teman ya. Karena apa ya? Ya saya pikirnya jalan-jalan bisa kapan-kapan sih, tapi kalau haji ya waktu itu ya kapan lagi gitu kan ya. Pertama, Masya terus Allah. kedua ternyata sekarang tahun ini pun juga gitu kan, ada virus, bahkan haji sampai ditiadakan gitu. Jadi pada waktu itu sih saya bersyukur ya waktu itu sudah mendapatkan kesempatan haji seperti dari Eropa kayak gitu. Nah, terus ini slide-nya malah nggak saya geser-geser ini ya. Ya ini sedikit tentang ayat ya. Kenapa kita harus melaksanakan haji cepat ya, karena ya itu adalah di Quran surat Ali Imran sudah disebutkan bahwasanya ya haji itu kewajiban manusia terhadap Allah gitu kan ya. Jadi barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah tidak memerlukan suatu dari alam itu. Ini ya ayat-ayat itulah seperti itu. Nah, pun juga demikian ya di hadis itu juga disebutkan gitu loh. Maka bahkan ini juga hadis walaupun ini maknanya tidak secara tersirat maknanya tidak gamblang seperti ini ya. Barang siapa yang sudah mampu tapi belum haji ke Baitullah, maka tidak ada yang menghalangi baginya yang memakai Yahudi atau Nasrani. Ini secara tafsir tidak segampang ini teman-teman ya. Tapi ya teman-teman bisa carilah itu di Google. Saya tidak akan terlalu jauh seperti ini. Jadi intinya ya itu ya teman-teman ya. Di hadis pun sudah dituliskan gitu kan ya, bahasanya kalau bisa segera gitu kan ya, seperti itu. Terus ya memang banyak sih godaannya ya, terutama mungkin gitu kan ya, teman-teman dapat beasiswa, apalagi kayak saya nih masih jomblo gitu kan ya, terus niatnya nanti beasiswa ditabung lah buat modal nikah lah kayak gitu. Wah, saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi sedikit cerita itu pasca bayar haji itu tabungan saya itu di Swedia itu tinggal 700 krona atau sekitar 70 euro ya. Bayangin teman-teman, saya mau berangkat haji, tabungan saya itu sudah tinggal di angka 70 euro aja gitu kan. Kalau dirupiahin ya berarti ya mungkin sekitar 1 jutaan lah. Nggak nyampe ya, 850.000 kali ya. Kayak gitu ya. Kalau 1 euronya sekitar 15.000. Tapi ya udah waktu itu ikhtiar aja gitu loh. Karena menurut saya ya, ini kesempatan loh teman-teman. Karena di sana itu kan banyak doa tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Justru kalau teman-teman jomblo itu sebut aja nama si dia yang diincar itu depan Ka'bah. Nanti bisa aja jadi beneran kan. Baik, ini harus diulang nih. Gimana tadi Mas Faiz sebut aja namanya di depan Ka'bah gitu ya? Nah, itu. Tapi nama Allah jangan dilupakan ya. Teman malah nyebut nama dia, malah nggak berzikir. Kacau. Hajinya nggak seni kayak gitu ya. Ya itu intermezzo sekilas ya teman-teman ya. Jadi ya ini sekilas haji ya. Jadi kalau di Swedia teman-teman ya, kalau di Indonesia kan mayoritas hajinya itu haji tamattu gitu kan ya. Jadi tapi kalau di Swedia itu agennya itu membebaskan gitu loh. Jadi nah ini bedanya haji di Swedia. Jadi kayak apa ya? Kalau di Indonesia itu teman-teman harus benar-benar persiapan gitu ya. Pengondisian ya, ada ustadznya, ada yang bimbing gitu ya. Di sana boro-boro. Jadi kan ya teman-teman harus belajar sendiri, cari tahu sendiri gitu kan ya. Belajar fikih sendiri apa gitu, karena itu penting teman-teman. Karena apa, di sana banyak case gitu kan ya, orang yang benar-benar nggak terlalu paham gitu kan ya sama ibadah haji gitu. Baik, kita lanjutkan Saudara Faiz. Tadi terakhir sampai di belajar fikih sendiri. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Sedikit sharing bahasanya kenapa teman-teman perlu belajar fikih sendiri, karena ya itu tadi, kalau di Swedia ini semua serba mandiri gitu kan ya, serba tidak ada bimbingan yang benar intensif seperti di Indonesia kayak gitu. Jadi dulu saya ketika itu pun pertemuan tuh hanya 1 kali waktu itu, karena kalau di Swedia sendiri kan pertemuannya sebenarnya yang 3 kali itu ada yang di Stockholm, tapi yang sisanya itu di kota lain, di Gothenburg sama di Malmö. Jadi kalau di Stockholm tuh waktu itu ada 3 pertemuan, dan
yang sisanya itu di Malmo sama di Gothenburg itu cuma 1 kali pertemuan. Itu pun saya pernah ikut sekali pertemuannya dengan menggunakan bahasa Swedish dan bahasa Arab. Nah, ini teman-teman sedikit catatan ya, bahasanya kalau di Swedia itu ke biro hajinya itu menggunakan bahasa Swedia sama bahasa Arab. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena ketua regunya sama ketua rombongannya itu bahasa Inggrisnya udah jago banget gitu kan ya. Jadi apa namanya selama ya walaupun instruksinya sana kayak waktu briefing rame-rame itu bilangnya bahasa Inggris sama bahasa Swedia sama bahasa Arab gitu kan ya. Cuma nanti pas kayak itu ya teman-teman proaktif sendiri. Sekali lagi itu harus proaktif sendiri. Nah untungnya waktu itu kebetulan ada sepasang jamaah Indonesia yang udah tinggal di Swedia. Orangnya orang Stockholm dan dia biasa bahasa Swedia. Jadi saya waktu itu nempel aja sama dia gitu kan. Nanya, Mas ini maksudnya apa gitu kan. Mas tadi pengumumannya apa kayak gitu. Nah terus kembali lagi ke haji sini ya. Jadi kalau di sini hajinya itu sebenarnya dibebasin ya. Jadi boleh kiran, boleh ifrod, boleh tamattu. Kalau Indonesia kan mayoritas tamattu gitu kan ya. Cuman mayoritas tetap jamaah di sini mengambil haji tamattu gitu kan ya. Jadi teman-teman di sini bebas teman-teman ya, mau teman-teman ngaji sendiri, terus apa namanya, kayak waktu itu ada case apa namanya teman saya nih apa namanya, mestinya kita umroh bareng-barengnya waktu di Mekah itu besoknya gitu kan ya, tapi dia waktu itu kita baru aja sampai Mekah, terus dia kan gede gitu kan ya badannya, anak orang mana ya, dia keturunan Aljazair gitu kan ya, terus dia fisiknya ngerasa kuat, baru sampai di Mekah, baru naruh koper di apa namanya di hotel, udah langsung dia ke Masjidil Haram terus umroh sendiri gitu kan ya, balik-balik ke hotel, kamu kok udah botak aja gitu kan ya, iya aku udah umroh, buset gak capek kamu gitu kan, kayak gitu ya. Jadi bebas temen-temen ya di sana itu, mau lepas-lepas sendiri, mau ucur-ucur sendiri itu terserah kayak gitu. Terus juga yang kedua nih, nah kenapa nih apa namanya salah satu pemahaman fikihnya penting gitu kan ya, karena waktu itu ada case itu, jadi apa ya, kasihan sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu itu ada apa namanya teman sekamar saya dari Bangladesh gitu kan ya. Jadi pada waktu itu kan ketika apa namanya salah satu case-nya nih melempar jumroh. Melempar jumroh itu kan hukumnya wajib ya teman-teman ya, bukan termasuk rukun haji. Nah, sehingga kalau namanya wajib haji itu bisa diwakilkan asal teman-teman membayar dam. Nah, dia sepertinya tidak mengerti itu teman-teman ya. Jadi pada waktu itu dia ketika hari H orang-orang lempar jumroh bareng-bareng. Jadi lempar jumroh itu jauh banget kan ya teman-teman ya, jalannya dari tenda Mina itu ya adalah jalan itu pulang pergi itu 1,5 jam itu jalan kaki itu ada dengan kondisi yang panas kayak gurun gitu kan ya. Terus juga jalannya ya berbukit, nggak berbukit juga sih, maksudnya jalannya itu naik lewat terowongan ya. Kalau lihat teman-teman terowongan Mina itu tahu lah nanti apa namanya berapa jauhnya jalan seperti itu. Walaupun tuh depends on lokasi tenda teman-teman ya. Tapi kalau tendanya Eropa waktu itu ya cukup jauh waktu itu. Walaupun nggak terlalu jauh sih. Karena kita itu kayak berada di tengah-tengah ya. Jadi pada waktu itu malam kita dari Muzdalifah ke Mina itu jalan, kemudian dari Mina lewat terowongan Mina masuk ke apa namanya Jumrah Aqabah, Ula sama Wusta itu juga jalan. Jadi kalau aku lihat di map sih tendanya Eropa itu kayak di tengah-tengah lah. Alhamdulillahnya di tengah-tengah gitu kan ya. Jadi ketika lempar jumroh juga ya jauh sih, tapi nggak terlalu jauh. Nah, kembali lagi Chris, tadi kenapa harus paham? Nah, itu tadi apa namanya, ada dia itu nggak ngerti gitu kan ya, kalau lempar jumroh itu boleh diwakilkan. Karena dan ketika di Mina itu di tenda itu dia sakit gitu kan ya, nggak bisa ikut gitu kan ya. Nah, ternyata besoknya ketika ketika kembali dia itu belum melontar jumroh gitu kan ya. Jadi sudah kembali ke Mekah gitu kan ya, tapi dia itu ada yang belum dia itu pada hari itu jadi lontar jumroh itu kan sehari itu kan sekali kan ya, maksudnya di hari tasrik itu 11 Dzulhijjah lontar, 12 Dzulhijjah lontar, 13 Dzulhijjah lontar. Nah tanggal 12 Dzulhijjah itu dia belum lontar waktu itu, tapi tanggal 13 Dzulhijjah waktu itu dia belum ngelontar, cuma dia sudah balik ke Mekah gitu loh. Nah sampai di Mekah kondisi badannya sudah mulai enak, akhirnya tahu teman-teman apa yang dia lakukan, karena di sana nggak ada Grab, nggak ada apa, juga jalan ditutup, jalan teman-teman dia dari Mekah ke Mina itu jalan gitu loh. Dan itu ya Allah, maksudnya kan jauh kan ya, berapa ya, mungkin 10-20 kilometer itu ada gitu kan ya. Jadi itu jauh banget gitu loh teman-teman ya, kasihan gitu loh. Akhirnya dia waktu balik ke kamar tuh capek gitu kan ya, terus kayak maknya kumat kayak gitu. Nah jadi pemahaman-pemahaman seperti itulah teman-teman yang dipeningkan. Juga ada cerita lucu juga nih yang tahun lalu, jadi saya diceritain kan sama ketua regunya itu, ada orang yang
dia itu nggak ikut wukuf. Bayangin ya, orang kalau nggak ikut wukuf, wukuf itu rukun haji ya. Wah, nggak sah dong ya? Ya, rukun haji itu bahkan ya Mas. Jadi di sana itu kayak orang-orang yang lagi sakit di rumah sakit itu dibawa sama ya udah dia di ambulan harus diam di situ nanti di padang Arafah ya. Karena wukuf itu namanya rukun haji. Kalau teman-teman nggak wukuf, wukufnya nggak ajar. Nah, waktu itu dia ketinggalan nggak wukuf, dia kan bingung kan, loh. Ini hotel kan nginepnya di Mekah kan. Loh, ini hotel kok sepi banget gitu kan ya. Ini teman-teman pada kemana gitu kan ya. Terus dia, oh mungkin aku ketinggalan, ya udahlah gak apa-apa gitu. Terus dia ke Masjidil Haram kan. Sepi cuy Masjidil Haram kan. Tapi dia tuh karena gak ngerti ya, seneng ya Allah kok Masjidil Haram sepi, seneng. Akhirnya dia tawaf berkali-kali. Dia bisa cium Hajar Aswad berkali-kali. Bayangkan, dia seneng banget tapi gitu kan ya. Terus waktu rombongannya kembali, dia nanya ke ketua regunya, lu kalian ini kemana aja? 3 hari ini Masjidil Haram itu sepi banget loh. Kayak gitu. Aku tuh seneng loh, aku bisa nyium Hajar Aswad gitu, Masya Allah gitu kan. Ketua rombongan cuma ngelus dada, aduh kamu tahun depan ngulang lagi ya hajinya kayak gitu. Ya kan Gak hajinya sah jadi berarti ya? gak sah teman-teman ya gitu. Astagfirullah gitu loh. Makanya itu tadi teman-teman ya, pemahaman tuh penting supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Termasuk larangan-larangan haji misalnya nggak boleh menutup kepala selama apa namanya ihram gitu kan. Banyak kemarin aku ngingetin, jujur aja waktu aku di sana itu beberapa orang tak ingetin gitu kan. Misalnya panas nih. Nah, kalau teman-teman sampai waktu ihram sekali gitu kan ya, terus tiba-tiba panas nih, terus pakai topi gitu kan ya, atau pakai kopiah, udah kena bayar denda. Karena selama haji itu tidak boleh, selama ihram memakai pakaian tidak boleh. Dan kemarin tuh banyak orang yang seperti itu gitu. Saya sampai loh, ini orang-orang apa nggak belajar atau gimana? Yuk saya ingetin, lu jangan open your cover, open your ya. Saya ingatkan gitu kan, saya kasih saran gitu. Terus yang Tapi udah itu, ngerti kadang dia nyadar kan, oh iya gitu kan nggak boleh ditutup gitu kan. Tapi ketika nggak sengaja sekalipun, ketika teman menutup itu teman-teman harus sudah bayar dam kayak gitu. tapi tetap sah ya Itu Faiz ya? makanya Jadi cukup bayar dam, tapi tetap sah hajinya kan ya? iya. Jadi apa namanya dam itu sah, dan dam itu sebenarnya keringanan juga. Kayak saya haji tamattu itu juga bayar dam gitu loh, karena nyampe di sana itu umroh dulu baru haji seperti itu. Dan itu sebenarnya banyak dilakukan karena apa? Kalau teman-teman niatnya haji dulu baru umroh, itu bayangin teman-teman dari pesawat atau dari awal datang ke Mekah itu sudah pakai pakaian ihram. Kayak gitu. Makanya orang-orang biasanya umroh dulu baru haji itu untuk memudahkan apa namanya melaksanaannya. Dan saya waktu itu bayar dam 1 kambing untuk ini kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, persiapannya sih apa ya? Kuah maliyah itu jelas harta ya, itu tadi. Jadi ada 4 ya, maliyah, jasadiyah, ilmiah, ruhiyah. Jadi maliyah itu harta, jasadiyah itu fisik, ilmiah ilmu, ruhiyah dan secara ruh lah kayak gitu ya. Jadi nah seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi loh teman-teman ya. Kenapa apa namanya saya katakan yang masih galau-galau tadi, misalnya mau keluar negeri, aduh ini uang beasiswa ditabung buat duit nikah. Ini hadisnya seperti ini, teman. Pembiayaan dalam haji itu sama pembiayaan dalam berjalan Allah dan akan dibahas pahala 700 kali lipat. Gak perlu khawatir, teman-teman. Maksudnya itu insya Allah tidak akan sia-sia dulu. Bisa aja nanti pahalanya itu dalam bentuk jodoh teman-teman cantiknya 700 kali lipat dari teman-teman bayangkan. Itu bisa aja kan seperti itu gitu loh. Terus dia salihahnya atau solehnya ternyata 700 kali lipat gitu loh. Jadi nggak perlu insya Allah teman-teman ya. Kalau saya tidak apa ya istilahnya apa namanya, memang saya akui memang berat gitu kan ya. Dan teman-teman saya tahu punya skala prioritas gitu kan ya. Tapi ya insya Allah rezeki itu ada aja lah teman-teman ya kayak gitu. Kayak gitu. Terus nah apa namanya kayak gitu kan. Nah ini tadi ya. Jadi apa sih sebenarnya kuamalia itu ya biaya haji, uang saku perjalanan dan uang saku yang di rumah kayak gitu. Nah ini juga waktu itu tips dari saya, bawa duit banyak ya ketika di sana ya. Buat apa? Bukan buat belanja teman-teman ya, tapi buat sedekah gitu teman. Karena apa? Sekali lagi selama di sana itu ibadah itu dilipat gandakan gitu teman-teman. Dan itu sekali lagi ya yang saya tekankan, memang kenapa ya itu tadi kembali lagi ke aspek ilmu ya. Kenapa sih teman-teman perlu belajar, perlu tanya-tanya juga jamaah di Indonesia gitu. Karena di sana itu saya nggak maksud pamer atau apa ya, cuma saya jarang lihat orang-orang Eropa itu kayak ngasih sedekah ke, itu yang saya tahu ya, maksudnya ngasih sedekah ke ini pengemis-pengemis gitu, itu jarang. Padahal itu kesempatan teman-teman, saya di sana itu amal ibadah itu dilipat gandakan gitu, jadi itu chance-nya teman-teman. Tapi kalau saya ke apa namanya di sana kan banyak juga orang Indonesia kan, saya lihat orang Indonesia loman gitu kan, yang mereka ngasih duit Royal masih gitu ya. Indonesia yang kayak gitu gitu. Karena apa? Karena sama ustadznya sudah dikasih tahu gitu. Nah ini sekali lagi kan di sana ustadznya nggak terlalu ngasih tahu, jadi dikasih tahu gitu kan ya. Jadi kalau ibu saya cerita kan, jadi nanti sampai sana itu uang rial itu dipecah gitu kan ya, cari pecahan duit-duit kecil, 1 rial, 5 rial, 10 rial, kalau ada pengemis itu dikasih.
Kalau ada apa namanya orang-orang yang bersihin Masjidil Haram apa itu pasti dikasih 1 riyal 2 riyal. Mereka tuh seneng banget teman-teman ya kayak gitu. Jadi itu apa namanya itu nanti tips ketika teman-teman ibadah haji sana. Jadi ya itu tadi ya bawa duit banyak bukan buat belanja. Itu terserah sih kalau teman-teman suka belanja ya. Kalau saya sih emang nggak suka belanja ke sana itu saya cuma beli apa pulang kemarin? Cuma beli kurma sama zam-zam aja. Jadi kurma ajwa sama apa namanya air zam-zam aja gitu kan ya. Sama ada apa namanya souvenir kecil gitu aja, nggak beli yang aneh-aneh gitu kan ya. Kayak gitu. Dan juga pastikan berasal dari rezeki yang halal kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, persiapan kedua itu jasa dia ya. Jadi ini ya hadisnya yang kunci di sini adalah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi teman-teman istilahnya mustajabah dia doa, apa namanya hari pengampunan itu adalah di Arafah teman-teman ya. Jadi sehingga jangan diforsir ketika awal datang. Itu jaga kondisi fisik teman-teman. Jadi kebanyakan jamaah haji ya terlalu semangat, wah baru datang langsung dia tawaf 70 kali, wah misalnya kayak gitu ya, atau sa'i gitu kan ya, muter-muter di Masjidil Haram gitu kan ya, atau yang semangat niatnya dari awal sudah belanja, oh datang awal-awal sudah belanja dulu ke pasar. Akhirnya waktu Arafah malah nggak bisa maksimal gitu loh. Jadi ya itu tadi waktu itu saya apa namanya sebenarnya saya juga belajar ya ini dulu dari ketika apa namanya dari orang-orang yang sudah pernah. Jadi di awal ya sudah ibadah secukupnya aja gitu. Kalau sudah capek ngantuk ya udah istirahat dulu. Tapi nanti setelah prosesi haji itu selesai, setelah Arafah selesai, setelah lontar jumrah selesai, baru kalau mau teman-teman hajar silakan aja gitu. Karena ini intinya teman-teman ya kayak gitu. Ya tipsnya ya silakan konsumsi multivitamin, vitamin B, C, apa itu sauda, tolak angin, nantangin, jahe madu dan lain sebagainya. Ini ini bersyukur ya teman-teman. Saya jadi orang Indonesia itu ketika saya tolak angin itu tak kasihin. Jadi waktu itu saya kan bawa beberapa kan, tak kasihin ke beberapa orang-orang Eropa itu mereka langsung, gini ya khasiatnya, mereka langsung jereng gitu kan ya. Jadi bersyukur teman-teman ya jadi orang Indonesia itu kita punya obat-obatan yang semacam inilah kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, terus tips sana yaitu tadi ya perbanyak buah dan sayur, hindari makanan manis-manis. Oh, masakan Arab tuh enak banget teman-teman. Apalagi di hotel gitu ya. Waduh. Yang namanya masakan manis-manis itu terlalu banyak teman-teman ya. Tapi itu justru akan menurunkan daya tahan tubuh teman-teman. Juga soda gitu kan ya. Banyak Pepsi, Coca-Cola atau apa itu di sana banyak orang Arab itu suka banget ya namanya minum soda itu. Tapi selama sana itu saya hindari sama sekali ya. Jadi puasa dulu. Karena apa? Karena nanti itu ngefek ke suara teman-teman, bisa serak, hilang, pun juga menurunkan daya tahan tubuh gitu kan ya. Jus buah kemasan ini juga ini diingetin sama mama saya ini. Jadi karena apa? Ini aku kalau teman-teman punya alergi ya gitu kan ya. Tapi kalau enggak ya it's okay. Cuma katanya sih gulanya di sana itu enggak alami gitu. Jadi buat orang yang tenggorokannya sensitif tuh bisa langsung batuk kayak gitu. Jadi waktu itu ya walaupun saya tahu itu enak banget kayaknya gitu ya, tapi enggak. Udahlah apa namanya? Air putih aja lah kayak gitu kan ya. Pun juga bawa zam-zam juga. Jadi saran saya nanti ketika wukuf teman-teman bawa zam-zam ya karena di Padang Arafah itu tidak ada air zam-zam sama sekali kayak gitu. Jadi bawalah misalnya berapa 1 botol dari Mekah gitu kan ya kayak gitu. Nah, pun juga ya ini jangan makan berlebihan, pakai plester mulut, pakai masker kemanapun pergi karena banyak debu ya. Debu ya, bukan virus corona waktu itu ya. Ya, alhamdulillahnya debu sih waktu itu. Dan tetap perbanyak doa gitu kan ya. Nah, kuah ilmiah kayak gitu tadi kan ya itu tadi sudah banyak saya ceritakan bahwasanya teman-teman harus lebih curious, harus lebih cari tahu, proaktif cari sendiri dan simulasi latihan sendiri gitu kan ya. Jadi seperti itu. Dan nah ini ada beberapa buku sih yang saya rekomendasikan kayak gitu kan ya. Jadi ini bagus. Jadi 3 ini dan jadi ini teman-teman ya. Ini cerita menarik juga. Jadi tuntunan manasik haji dan umrah ini ada nih di websitenya Kementerian Agama ini. Alhamdulillah waktu itu ada PDF-nya. Dan saya sebelum haji waktu itu kan 2 bulan sempat pulang ke Indonesia. Jadi waktu pulang ke Indonesia, ini tak print teman-teman, tak print sendiri, terus tak jilid, terus tak kasih kalung yang ala-ala gitu, kayak orang jamaah Indonesia kan kasih kalung kan, kayak gitu kan. Waktu aku tak bawa ke sana, itu semua jamaah haji itu geleng-geleng kan. Pak Is, kamu kok kepikiran ya bikin kayak gitu. Aja gak kepikiran gitu. Jadi mereka itu ada yang doa itu cuma amin gitu aja, ngikut apa namanya, ngikut. Karena kita kan kalau di sana waktu itu haji kebetulan diroakan saya, itu sudah pakai apa namanya, kita dikasih wireless headset gitu, dan itu sudah ada antenanya, dan itu terkonekkan sama syekhnya langsung. Syekhnya yang langsung mimpin doa dalam bahasa Arab, kayak gitu kan ya. Cuma kan ya itu tadi ya teman-teman ya, apa namanya, yang namanya doa haji itu akan lebih terasa itu kalau kita memahami maknanya gitu. Jadi ya buat mereka mungkin mereka kan
banyak orang Arab juga paham ya bahasa Arab ya. Tapi kalau kita ini kan yang nggak paham itu kan jadi gimana gitu. Makanya waktu itu ya saya kadang sekali tempo mengamini doanya, sekali tempo ketika tahu sendiri saya baca doa-doa dari sini. Ini sudah sangat saya rekomendasikan nih. Memang lengkap, doanya memang panjang gitu ya, beda-beda tapi masya Allah artinya luar biasa ya. Jadi nah itu seperti itu tadi teman-teman ya. Makanya nanti bahkan idealnya sih memang persiapan haji itu dalam sebuah hadisku disebutkan itu 3 bulan ya. Jadi pasca Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi setelah pasca Ramadan, mulai Ramadan teman-teman harus sudah ancang-ancang. Ya nggak apa-apa misalnya buku ini jadikan buku doa harian, zikir harian, itu dibaca-baca aja itu nggak masalah kayak gitu. Jadi seperti itu dan menjadi jangan harap dan jangan harapkan di sana kayak dikasih ini ya, dikasih batik. Kayak orang Indonesia kan banyak kan aksesorisnya, dikasih batik, terus koper dikasih gitu kan ya. Bahkan apa namanya waktu aku saya ke sana, jadi saya ke sana itu di sana itu cuma waktu itu dapat kayak perlengkapan dari pesawat itu pun dari Qatar ya, dari Turkis ya waktu itu kayak perlengkapan haji, tas gitu kan ya, tas pinggang kayak gini dapat, terus tas yang selempang gitu dapat gitu kan ya. Tapi itu pun dapatnya juga waktu hari H gitu. Jadi ya apa namanya teman-teman perlu prepare sendiri, koper juga gak ada, seragam boro-boro gitu kan ya, terus apa lagi ya itulah pokoknya kita tidak ada aksesoris aneh-aneh kayak Indonesia, tas juga gitu kan ya. Bahkan si ketua reguku itu juga dia cerita waktu itu aku tanya kan, nanti ini dapat tas apa enggak, orangnya ketawa enggak gitu kan, terus dia bilang kan di Indonesia dapat kan, dapat gitu, iya tapi kayak gitu malah sering ketuker gitu kan, iya apa namanya, makanya orang Indonesia kan kalau teman-teman lucu-lucu kan lihat tas koper mereka karena memang sama semua, ada yang dikasih entong, bener juga ya, untungnya apa gitu, aneh-aneh lah kayak gitu ya. Waktu itu sih tas saya kasih ini selendang Arema, are Arek Malang kayak gitu. Oke, balik lagi ya ke buku yang kedua ini teman-teman ya, ini bagus banget ini, saya rekomendasikan. Ini tidak wajib reaksi haji dan umroh Imam Al-Ghazali, tapi ini saya rekomendasikan. Ini bagus banget isinya. Karena ini di sini ada doa-doa yang dalam tanda kutip Imam Ghazali itu kan ulama tasawuf ya. Jadi dimensi doanya itu sudah dimensi tasawuf dan artinya itu masya Allah indah sekali itu ya. Jadi kalau teman baca. Jadi waktu itu saya sih komplement ya doa yang di buku Depak ini sama doa yang di buku haji ini kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kemudian tadi nakwa ilmiah. Nah, ini juga nih persiapan terkait ilmu ada Sirah Nabawiyah, pelajari lagi sejarah-sejarah ya. Paling nggak teman-teman tahu nih, misalnya nanti ketika ziarah ke Arafah gitu kan. Di Arafah dulu pernah ada kejadian apa sih? Oh, ternyata ada kisah cinta Adam dan Hawa ketika kamu di wow, itu terasa banget teman-teman ya, haru banget, nangis saya di situ itu gitu kan ya. Ketika dulu di masjid ketika sa'i, kenapa sih sejarahnya sa'i itu? Oh, dulu Bunda Siti Hajar itu nyari-nyari air. Terus saya nangis gitu ya. Di sana itu kerasa, ya Allah, dulu padang pasirnya masih kering loh. Seorang perempuan itu lari-lari kayak gini itu buat nyari air tuh ya apa rasanya kayak gitu kan ya. Kemudian ketika ziarah ke makam Baqi itu, kalau teman-teman tahu ya nama sahabat yang di makam Baqi itu siapa aja, Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat yang lain tuh gampang gitu loh teman-teman ya, buat buat nangis dengan air mata itu. Karena teman-teman paham sejarahnya. Oh ya Allah, ternyata dulu pernah gini gitu kan ya. Pernah di sini itu. Jadi Sirah Nabawiyah itu silakan direview lagi kayak gitu ya. Paling enggak ya ini objek-objek nanti akan dikunjungi di sana itu ketika haji itu apa aja, kemudian sejarah di situ apa aja teman-teman tahu gitu kan ya. Kayak gitu. Kemudian asbabun nuzul beberapa ayat-ayat penting. Nah, itu juga teman-teman bisa carilah. Jadi di website haramain.info ini setiap sholat itu direkamnya. Jadi ada rekamannya. Misalnya sholat subuh hari ini nih di Masjidil Haram, imamnya baca surat apa itu ada gitu kan. Jadi sekali tempo ya dengerin aja. Kayak imam-imam itu sebenarnya punya semacam surat favorit lah kayak gitu. Mereka itu suka baca apa aja. Kalau tahu maknanya itu pasti enak lah, indah gitu ya. Nah, ini doa-doa yang lainnya silakan gitu ya. Jadi prinsipnya di sana itu sudah doa terus, banyak istighfar gitu ya. Karena mumpung di sana teman-teman ya, perkataan itu juga adalah doa kayak gitu. Terus ini ada beberapa kajian di YouTube yang saya rekomendasikan. Nanti akan saya taruh linknya di bawah. Boleh ya, boleh. Nanti ditaruh aja Mas. Jadi ini yang ngisi Ustadz Hadidayat, kemudian dari Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya. Jadi waktu itu saya tonton ini teman-teman ya, karena ini bagus banget sih. Ada dari Ustadz Ahmad Sawat aja. Jadi ini yang saya rekomendasikan. Insya Allah ini sudah cukup ketika teman-teman nonton ini kayak gitu. Dan sekali lagi ruhiyah teman-teman ya, luruskan niat ketika haji gitu kan ya.
Dan di sana sibuk foto-foto gitu kan ya. Karena di sana pun juga ada teman-teman ya. Bayangin teman-teman ya, waktu sa'i, waktu tawaf itu ada orang itu live Facebook pakai tongkat selfie. Labbaik Allahumma labbaik. Saya tuh astagfirullah ada aja gitu. Saya waktu itu ya juga tidak mau mengomentari, tidak mau mengejek gitu. Karena ya itu tadi teman-teman ya. Di sana itu Ibadah. yang namanya mulut tuh perkataan tuh adalah doa ya teman-teman ya. Jadi ada case lucu juga gitu. Jadi teman saya itu bilang kan apa namanya dia itu waktu di sana itu kasihan loh, baru nyampe HP-nya hilang, dompetnya hilang, terus dia di kamar tuh bilang kayak gini kan, ya Allah apa namanya dia, aku ini mesti kayak gini, tiap pergi kemana-mana ada aja yang hilang, besoknya dia barang itu hilang lagi teman-teman ya. Jadi ya itu tadi loh teman-teman, hati-hati jaga mulut ya. Di sana itu apapun itu doa gitu kan ya. Terus akhirnya tak ingatkan, udah kamu istighfar, udah hati-hati di sini tuh doa gitu kan ya. Perkataan apapun di sini tuh pasti doa kayak gitu ya. Dan saya pun juga sempat di sana itu. Jadi waktu itu saya keceplosan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya kasih apa namanya saran ke teman saya yang kehilangan dompet itu, sudah gini loh. Kalau saran dari saya, ini kan kamu kan uang itu kan kamu kan punya banyak kantong nih, bisa di apa namanya di tasmu, kemudian di tas pinggang, ada di tas lempang gitu kan ya. Ini uang itu dibagi-bagi gitu kan ya. Jadi ada yang disimpan di saku kanan, ada yang disimpan saku kiri. Itu saya lakukan teman-teman ya, trik seperti itu. Nah waktu itu saya keceplosan ngomong gini, jaga-jaga nanti kalau misalnya hilang, kamu Masih ada ada. Wah. cadangannya. Selepas wukuf, hilang uang saya teman-teman ya. Ada hilang, beneran hilang uang saya. Dari Jadi, salah satu kantong berarti, Faiz. iya dari salah satu kantong hilang, tapi bener masih ada cadangannya di lain. Tak ingat lagi, astagfirullah, aku pernah ya ngomong kayak gini ya, Insya Allah. Jadi itu teman-teman ya, doa di sana itu Masya Allah luar biasa gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau ngomong itu kan ya. Kayak gitu. Pun demikian waktu itu saya sempat juga keceplosan ya. Jadi saya kan bawa obat-obatan itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya bawa obat-obatan banyak gitu kan. Terus waktu itu saya sempat ketemu juga teman saya LPDP, satu PK itu ketemu, dia kebetulan juga haji. Jadi dia haji dari Inggris dan alhamdulillahnya waktu itu ibunya juga haji dari Indonesia. Jadi mereka luar ketemu biasa. waktu itu bareng kayak gitu ya. Terus saya waktu itu ketemuan, kemudian tenda kita tak lihat kan lokasinya. Oh ternyata nggak terlalu jauh nih locationnya di Google Maps. Kita waktu itu ketemuan di Arafah kayak gitu kan ya. Terus saya tuh hampir keceplosan kayak gini. Apa namanya, kita kalau ya biasa lah ngomong-ngomong kan ya kayak gitu. Terus saya bilang ke dia, iya bu, ke ibunya, iya bu, saya juga bawa obat-obatan banyak buat jaga-jaga nanti kalau misalnya saya sakit. Udah keceplosan kayak gitu kan. Terus ditegur sama dia, mas nggak boleh istighfar sampean itu, nanti kalau sampean sakit beneran gimana? Saya istighfar gitu. Sampean tuh niatkan kalau bawa obat itu buat bantu orang-orang yang sakit kayak gitu. Gitu, yes. Ya udah saya niatkan ya Allah, obat ini semoga bermanfaat. Saya baru ngomong gitu teman-teman. Besok-besok itu orang-orang setenda saya itu ada aja nyari obat. Misalnya krim pijet itu kan saya bawa ini apa namanya minyak GPU itu loh, krim GPU dari Indonesia itu aku masih ada itu tak bawa itu aja. Itu keliling teman-teman. Bayangin satu tenda itu keliling dipakai. Faiz, kamu kok kepikiran sih bawa kayak gini? Makasih ya kayak gitu. Ada yang sakit apa namanya? Sakit kayak demam gitu kan ya, terus aku bawa paracetamol, bawa apa, jadi obat tuh kayak kepake semua teman, Masya Allah kayak gitu kan ya. Jadi terakhir ini ya temennya, jadi ya itu tadi bahasanya haji ya teman-teman harus siap secara ruh gitu kan ya, intinya semakin mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya diperbaiki, perbanyak tilawah gitu kan ya, terus sebelum berangkat coba minta maaf ke semua teman-temannya yang ada gitu kan ya, lunasi dulu segala utang-utang yang ada kayak gitu ya, karena kita ini benar-benar memenuhi panggilannya dan harapannya sih nanti ketika haji menjadi puncak dari segala ibadah kayak gitu. Itu sih teman-teman mungkin cerita sedikit dari saya kayak gitu kan ya. Nah ini tadi sih sebenarnya apa namanya bekal utamanya kuah ruhiyah itu kayak gimana di sini ya, itu tadi dari ayat apa namanya 197 itu di sini ada keterangan kan, misalnya persiapan haji itu ashurun, di sini disebutkan ya al-hajju ashurun ma'lumat. Nah ashurun ini artinya dari kata syahrun atau syuhur atau berbulan-bulan ya, sehingga ya, disebutkan bahasanya kita seharusnya sih mulai dari bulan Syawal ya, ketika Syawal kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah kayak gitu ya, jadi seperti itu. Nah kemudian dan ketika haji itu tadi teman-teman ya, makanya kenapa saya tadi pesankan selalu hati-hati dengan perkataan, karena sudah dikatakan fala rafatha, jangan berkata kotor, kemudian wala fusuqa, jangan berperi kalau menyimpang, dan wala jidala fil hajj, dan jangan berdebat ya, karena haji itu nanti ujiannya banyak banget gitu ya, mulai hal-hal yang kecil harus ngantri kayak ke kamar mandi,
terus apa namanya, emosi antar orang itu ada teman-teman kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini bekal utama yang harus teman-teman persiapkan ketika haji. Dan ini kita sedikit masuk ke aspek administrasi ya. Nah, dari Swedia itu sebenarnya apa aja sebenarnya yang dibutuhin. Jadi yang pertama paspor. Jelas ya, paspornya usahakan berlaku 6 bulan at least dari keberangkatan. Jadi misalnya teman-teman berangkat Agustus, berarti paspor harus berlaku apa nih? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, paling nggak sampai Februari tahun selanjutnya. Dan lupa bawa fotokopi juga. Jadi selama di Mekah nanti kenapa sih perlu bawa fotokopi? Karena ketika nanti teman-teman datang ke Mekah, itu nanti teman-teman jangan khawatir. Di bandara itu nanti ada dikasih SIM card gratis. Dan sekali lagi harus proaktif ya teman-teman ya. Jadi waktu aku di bandara itu kan apa namanya habis keluar gitu kan ya dari bandara kan aku lihat di situ tak lihat sekelilingku itu aku lihat gitu kan terus itu loh itu kok ada orang-orang pakai baju operator SIM card tuh apa gitu aku datang aku tanya ternyata dia ngasih SIM card gratis buat jamaah haji karena aku ke situ syaratnya cuma nunjukin paspor karena nomor paspor kita itu akan dicatat sama dia kayak gitu kan jadi waktu itu aku nunjukin paspor fotokopinya habis itu dia catat nomornya, terus kasih SIM card, dan terus sudah aktif, sudah ada kuota internetnya, kayak gitu. Dan tidak semua jamaah orang Eropa itu tahu nomornya, sekali lagi. Jadi, banyak, lu Faiz kamu kok dapat gitu. Ketika aku sudah kirim kabar gitu, di bis itu sudah video callan sama ibu itu, tanya, lu Faiz kamu kok sudah ada internet? Oh iya, tadi di bandara dikasih SIM card gratis, kamu nggak tahu. Nggak tahu gitu. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi, kalau di Indonesia, pasti kalau di Indonesia kan ada panitianya, panitia hajinya, gitu kan ya. Ada hadimah ya, istilahnya hadimah itu pelayan tamu Allah gitu kan ya. Itu banyak nih teman-temanku yang mahasiswa Universitas Islam Madinah, apa itu selama masa haji mereka jadi bantu panitia, jadi panitia ibadah haji gitu kan ya. Itu ada gitu. Jadi bahkan dulu ayahku cerita itu sampai ketika haji dari Indonesia itu kita koper itu di bandara Indonesia setor gitu kan ya. Di sana nyampe di sana itu koper sudah ada di depan kamar masing-masing gitu. Itu enaknya teman-teman ya. Tapi kalau di Swedia ya teman-teman harus geret-geret sendiri koper itu ya. Boro-boro ada hadimah gitu kan ya. Maksudnya seperti ini tidak ada gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi syarat pertama adalah paspor, kemudian yang kedua adalah resident permit ya. Jadi visa teman-teman harus berlaku 6 bulan minimal dari tanggal keberangkatan dan ada fotokopinya juga ya. Jadi fotokopi itu penting teman-teman ya. Waktu itu sih saya punya versi soft copy-nya, saya copy di HP, dan versi fotokopinya. Itu semua saya taruh. Semua dokumen itu saya punya versi soft copy-nya, saya taruh di Google Drive, dan itu bisa diakses dari HP juga. Jadi, untuk jaga-jaga seperti itu, teman. Nah, kemudian foto terbaru 4x4 dengan background putih, kayak gitu kan ya. Jadi, ya ini ukurannya bisa berbeda sih, kayak tiap tahunnya. Tapi waktu itu saya butuh kayak gitu kan ya. Waktu itu saya sih hanya butuh 2 foto ya. Kemudian vaksin meningitis. Nah, kalau meningitis silakan teman-teman lakukan kalau di Sweden itu namanya Svea vaksin. Biayanya 700 krona untuk sekali vaksin. Nah, nanti setelah teman-teman vaksin itu bakal dapat sertifikat warna kuning gitu kan ya, yang menandakan kalau teman-teman sudah vaksin. Nah, ini nanti langsung teman-teman staples di bagian belakang paspor. Jadi kalau teman-teman punya paspor, buka bagian belakangnya, cover belakang itu di staples ya, sebelum diberikan ke agen. Karena nanti takutnya kayak saya nih, sertifikat vaksin saya sekarang hilang, teman-teman. Nggak ada. Itu loh yang asli dari agen. Karena waktu itu udah saya staples, yaitu tadi kelemahannya di sini mungkin di Swedia itu kadang agennya juga tuh orang tersistematis gitu ya. Tidak sebagus Indonesia lah, intinya layanannya seperti itu, kayak gitu. Jadi dan jangan lupa waktu itu untungnya sudah sempat saya scan, saya fotokopi, dan saya waktu itu minta kopinya ke agennya, kayak gitu. Dan ada formulir yang harus diisi pembuatan visa, terus kalau sudah menikah, silakan persiapkan juga buku nikah, fotokopinya yang juga dilegalisir. Dan surat pernyataan mahram ya, teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya jadi buat teman-teman nih, khususnya buat yang perempuan, kan memang haji kan direkomendasikan ada mahram. Tapi kalau memang masih belum ada, ya nikah dulu, enggak ya. Jadi sebelum berangkat itu bilang ke agennya, ini nanti gimana? Biasanya pasti sama agennya dibantu. Pun juga waktu itu sama temanku yang dari Inggris tuh dia juga kan cewek kan, dia belum ada mahramnya, dan waktu itu ya sama agennya dalam tanda kutip dia dipinginin semacam surat pernyataan dipersaudarakan sama jamaah haji Indonesia yang lainnya kayak gitu. Jadi ini bisa lah nanti dalam tanda kutip ini diakali bisa kayak gitu ya kalau teman-teman untuk haji. Siapa tahu nanti ketemunya di sana loh. Salah niat. Nah, seperti itu ya teman ya untuk perdokumenan. Dan oke, teman-teman, jadi sekilas ini foto foto ketika kita selesai tawaf
kayaknya selesai tawaf wada ini ya. Ya kalau nggak salah selesai, bukan. Selesai tawaf kudum. Saya lupa nih. Pokoknya waktu itu selesai tawaf lah. Udah gak pakai pakaian ihram kan gitu. Jadi itu teman-teman, terima kasih sekilas. Mungkin bisa kita sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, luar biasa sekali, sangat menarik diskusi kita. Ada satu pertanyaan, Saudara Faiz. Kalau dari segi, ya umumnya orang Indonesia, apalagi kalau pelajar di luar negeri ya, umumnya fisik sehat. Insya Allah juga kalau yang lain-lain. Cuma ini masalah, uang ya biasanya. Kalau boleh tahu itu kurang lebih berapa sih ya, walaupun kita nggak bisa jadi acuan ya, karena kan fluktuatif. Kurang lebih berapa sih biaya yang perlu dipersiapkan untuk berangkat haji dari Eropa ya, dari Swedia terutama? Oke, teman-teman. Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi ini alhamdulillahnya ya, ketika saya bandingkan teman-teman ya, saya waktu itu cuma nggak bandingkan banyak sih. Saya cuma bandingin Swedia, kemudian Belanda, Inggris, Prancis, apalagi ya yang aku bandingin ya. Italia kayaknya juga sempat tak bandingin sama Amerika. Ternyata Swedia itu paling murah teman-teman ya, biayanya kayak gitu ya. Jadi kalau dari Swedia, waktu itu saya kebetulan ambil paket ekspres yang 2 minggu ya. Jadi waktu itu saya ada pas teman-teman, ada 3 minggu atau 4 minggu kayak gitu ya. Jadi kalau dibulatkan 40 hari kayak Indonesia itu kayaknya nggak ada sih. Itu tradisi Indonesia aja kayak gitu. Nah itu saya waktu itu ambil 2 minggu karena kebetulan akhir Agustus itu saya ada ujian gitu kan ya. Jadi sebenarnya bisa waktu itu ambil 3 minggu ya. Tapi waktu itu nyampe Swedia dari Hamin 2 ujian gitu kan ya. Jadi waduh ya udahlah waktu itu ya sudah saya ambil 2 minggu aja. Jadi itu langsung fokus di ibadah hajinya aja. Jadi tanggal 3 Agustus, waktu itu tanggal 5 Agustus, bukan tanggal 3 ya. Tanggal 5 Agustus sampai sekitar tanggal berapa berarti? Tanggal, kalau 2 minggu itu, bukan 2 minggu juga sih, 12 hari. Sampai tanggal 17 atau 18 Agustus. Gitu ya. 18 Agustus, saya ingat 17 Agustus itu hari kemerdekaan, saya masih di sana waktu itu. 18 Agustus itu sampai waktu itu. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Nah, biayanya berapa? Waktu itu saya kenanya sekitar 41.900 krona. Itu belum termasuk bayar dam dan belum termasuk vaksin itu tadi dan belum termasuk aneka perlengkapan lainnya ya, karena pakaian ihram waktu itu teman-teman cuma dikasih satu. Nah ini penting nih, pakaian ihram itu bawa 2 teman-teman ya, jangan cuma satu gitu, karena biar teman-teman ada cadangannya, nanti kalau misalnya itu kotor atau najis tuh bisa ganti. Jadi waktu itu saya balik ke Indonesia bawa pakaian ihram nih. Nah jadi buat teman-teman nih yang di Swedia, kemudian ini kan saya kan pulang ke Indonesia ini terkunci tidak balik ke Swedia, saya masih punya pakaian ihram di Swedia. Jadi kalau teman-teman tahu, nanti siapapun yang nonton ini, misalnya teman-teman ternyata yang nonton ini juga teman-teman pelajar Swedia juga ada niat untuk haji dari Swedia, bisa hubungi saya. Itu silakan pakaian ihramnya saya hibahkan saja lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tadi biayanya itu tadi ya 41.900 dan setiap paketnya itu gradualnya itu naiknya sekitar 5.000 bedanya. Jadi misalnya ada yang di atas paketnya itu 3 minggu itu 46.900 krona. Kemudian yang di atasnya lagi itu ada sama 3 minggu tapi hotelnya beda, lebih bagus. Itu 51.900. Di atasnya lagi hotelnya lebih bagus lagi, dekat sama Masjidil Haram itu 56.900 kayak gitu. Tapi waktu itu saya ambil yang paling murah itu. Nah, kalau dirupain berapa? Dirupain kalau satu Swedish krona itu sekarang sekitar 1.000, let's say sekitar 1.600 lah kita boletin ke atas. Itu kalau dirupain berarti sekitar 70 lah ya, 70 jutaan. 67 juta. Ya, sekitar anggap aja 70 juta lah. Kayak gitu ya. Tapi itu menurut saya worth it gitu teman, karena di Indonesia tarif reguler 35 juta. Betul. Sekarang untuk provinsi saya Jawa Timur itu masa tunggu sudah 26 tahun. Jadi lama gitu ya teman-teman ya. Sementara ya teman-teman kalau saya sebagai orang teknis saya hitung cost benefit analisisnya lah selama 26 tahun gitu kan ya. Nunggu gitu kan juga lama itu. Sementara di Indonesia kalau Haji Plus itu sekitar 200 juta ke atas kayak itu pun Haji Plus juga masih nunggu waktunya itu waktu tunggunya antara 5 sampai 10 tahun kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya ketemu jamaah haji kan asal Riau, dia tanya, "Oh, Bapak haji apa? Haji Plus." Kayak gitu. "Oh, berapa Pak kenanya?" gitu. Dia kenanya sekitar berapa ya? 140 apa 150 juta. Masa tunggunya dia sekitar 8 tahun. Jadi Haji Plus itu aja masih nunggu, teman-teman ya. Ya kalau haji langsung juga ada, saya pernah dengar, tapi katanya bisa sampai 400-500 juta. Jadi ya pesan saya sih buat teman-teman, kalau memang ada kelapangan rezeki, kelapangan waktu, coba ibadah haji ini diprioritaskan. Masalah keliling-keliling, jalan-jalan tuh ya
bisa kapan-kapan lah itulah. Tapi kalau ini kan juga kapan lagi gitu kan, kayak gitu. Begitu Mas, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, luar biasa sekali dan saya rasa sudah cukup jelas ya karena komprehensif sekali penjelasan dari Saudara Faiz. Terima kasih atas waktunya, semoga berkah selalu Saudara Faiz. Amin ya rabbal alamin. Berkah juga untuk abang saya satu ini ya sih, Abang Syahril. Amin. Ya, billahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.